Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algania Haragiala. Saya dari kelas 1C dengan NIM P137437402222092. Di sini saya akan eh, menjelaskan tentang perilaku akhlakul karimah, perilaku terpuji dalam topik memahami kerukunan antar umat beragama. Eh, Langsung saja saya mulai. Menurut dari artikel yang saya baca di internet, dalam pengertian sehari-hari, kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini jelas bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa kerukunan ialah hidup damai dan tentram, saling toleransi antar masyarakat yang beragama sama maupun berbeda. Kesediaan mereka untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain, membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakini oleh masing-masing masyarakat, dan kemampuan untuk menerima perbedaan. Kerukunan berarti sepakat dalam perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial yang saling eh, memiliki pengertian antara satu dengan yang lainnya, yang tentunya memiliki ketulusan hati yang penuh dengan keikhlasan. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati, menghargai, tentunya serta sikap paling memaknai apa itu artinya kebersamaan kerukunan dalam umat beragama. Berdasarkan pemaparan di atas, berdasarkan pemaparan tadi yang saya bilang di awal, pengertian dari kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama dapat saling menerima, menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Kerukunan dalam umat beragama dalam pandangan Islam menjunjung tinggi toleransi. Toleransi mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, bahasa, serta agama. Konsep toleransi beragama Islam dalam Konsep toleransi beragama dalam Islam bukanlah membenarkan dan mengakui semua agama dan keyakinan saat ada saat ini. Karena ini merupakan persoalan kait akidah dan keimanan yang harus dijaga dan baik oleh setiap pribadi muslim itu sendiri. Toleransi bukan mengakui semua agama saja, apalagi membenarkan tata cara ibadah umat beragama lain. Tidak ada toleransi dalam akidah dan ibadah, karena sesungguhnya bagi orang Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Toleransi hanyalah dalam urusan muamalah dan kehidupan sosial. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi terhadap agama lainnya dan tentunya bukan toleransi yang kebablasan. Maksudnya, mengakui adanya keberagaman keyakinan kepercayaan dari masyarakat tanpa saling mencampuri urusan keimanan, kegiatan, tata cara, ritual beribadat, dan agama masing-masing. Toleransi Islam antar umat beragama itu hanya menyentuh ranah sosial saja. Membenarkan keyakinan agama lain bukanlah disebut toleransi, tapi pluralisme. Agama yang mengarah pada sinkretisme, sedangkan pluralisme adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Islam mengajarkan keyakinan bahwa Islam adalah agama yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada contoh perilaku terpuji atau akhlakul karimah dalam menghargai perbedaan dan kerukunan umat beragama. Yang pertama, bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agama. Semua teman itu harus beragama sama, bagaimanapun mereka, karena kita sebagai sama satu sama lain meski punya latar belakang yang berbeda-beda. Kedua, menghargai dan menghormati perayaan hari besar agama umat lain. Kita sebagai umat Islam harus menghormati perayaan hari besar agama lain, tapi tidak boleh ikut serta dalam ibadah di tempat ibadahnya. Kemudian ada tidak menghina dan menjelek-jelekan ajaran agama orang lain. Ketika sudah memahami toleransi, tentu kita tidak akan menghina orang lain karena berbeda dengan kita.
Kemudian memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing. Karena mereka juga punya hak, demikian pun dengan kita. Kemudian ada memberikan rasa aman kepada umat lain yang beribadah. Jika kita tidak mau diganggu saat beribadah, kita juga harus menghormati agama lain yang sedang beribadah. Itu saja presentasi dari saya tentang kerukunan umat beragama. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.